Kemudian film pun kembali ke 8 jam sebelumnya, di mana Corina ternyata menjadi sosok di balik penelpon yang mengaku sebagai Interpol dan menyarankan agar berangkas dipindahkan dari sana. Sementara Gwen kembali menunjukkan aksinya dengan melumpuhkan 2 petugas membawa berangkas setelah menyelinap masuk ke truk tersebut, termasuk dengan Sebastian yang juga berada dalam truk itu. Sedangkan Corina yang masih berada di sekitar lokasi kasino malah mendapati adanya sinyal GPS yang berasal dari HP Brad. Namun beruntungnya ia masih sempat memberitahunya pada Gwen. Meski kemudian ia ditangkap dan diinterogasi oleh Interpol. Kembali ke Sebastian, ia kini nampak cukup kesulitan untuk membuka berangkas ketiganya karena truk yang digunakannya tidak berjalan stabil, mengingat jalanan yang licin dan berliku. Setelah berjibaku dengan berangkas tersebut, akhirnya pria itu berhasil membukanya. Dan nampak kegembiraan luar biasa terpancar darinya dan juga Gwen. Namun sialnya, ketika mereka menghentikan truk dan berniat untuk memindahkan semua uangnya, tiba-tiba datang Brad yang langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Ketika pistol itu sudah siap menembak Sebastian, tiba-tiba saja pistol seperti kehilangan tenaganya. Bahkan tidak mampu mengeluarkan peluru sama sekali, yang diketahui bahwa pin pada pistol tersebut ternyata telah dilepas sebelumnya oleh Gwen. Kini kondisi malah berbalik dengan Gwen yang menodongkan pistolnya ke arah Brad. Namun Gwen yang pada dasarnya tidak pernah ingin membunuh siapapun, kini lebih memilih untuk memborgol Brad dan Rob. Hingga kemudian datanglah Interpol yang langsung meringkus mereka dengan sangat mudah. Sementara itu, Sebastian dan Gwen yang sudah sampai di tepian pantai untuk kabur lebih jauh menggunakan sebuah kapal, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Delacroix yang langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Momen mengharukan juga sangat terasa dalam scene kali ini, karena Gwen yang nampak telah jatuh hati pada Sebastian harus merelakan dirinya ditangkap agar bisa membebaskan pria itu. Ia beralasan bahwa selama ini Interpol hanya mengincar dirinya dan Alexis, namun tidak dengan Sebastian yang diakuinya bukanlah siapa-siapa dalam kelompoknya. Perasaan yang sama juga nampak dari raut wajah Sebastian. Ia terlihat sangat sedih ketika harus meninggalkan orang yang dicintainya itu. Rasa cintanya pada Gwen nampaknya sungguh sangat besar. Apalagi ketika ia mendapati bahwa ternyata ia telah dibuatkan paspor Amerika dengan nama Dieter, sesuai dengan toko dalam buku ceritanya yang ia buat ketika masih anak-anak. Sebastian juga berjanji bahwa ia akan tetap setia menunggu kedatangan Gwen kapanpun, demi bisa melanjutkan misi mereka lagi, termasuk bersatu dalam lemari besi Gotterdam Mering. Di akhir film, terlihat sepasang kekasih yang sedang membutuhkan jasa seorang pembuka berangkas. Dan Sebastian dikisahkan telah tinggal di California sebagai seorang tukang kunci di sana. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa kliennya saat ini menawarkan tugas untuk membuka berangkas yang selama ini telah dicari-carinya, yaitu Gotterdam Mering. Dengan senang hati, Sebastian pun menyetujui permintaan tersebut dengan sangat antusias. Dan dari semua kejadian itu, film pun berakhir dengan begitu santuy.